Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 43 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini dalam pemahaman para ulama merupakan ayat yang memberikan harapan paling tinggi dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat ini berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan bahwa siapapun yang berlebihan dalam melakukan dosa, maksiat, untuk tidak berputus asa dari rahmat dan maghfirah Allah. Karena ampunan Allah itu maha luas dan Allah maha penyayang. Ayat ini dipahami oleh para ulama turun untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sementara ada ulama yang lain, mufassir, yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada mereka orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang gemar melakukan dosa, kemaksiatan, dan berlebihan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Ayat ini memberikan harapan kepada mereka yang bukan muslim, bahkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yang ketika hendak masuk Islam mereka mempertanyakan, bagaimana saya masuk Islam sementara saya pernah membunuh, saya pernah musyrik, saya pernah berzina, saya pernah menzolim begitu banyak orang, bagaimana Allah mengampuni dosa saya? Maka turunlah ayat ini. Ayat ini juga dalam pemahaman para ulama turun untuk memberikan harapan dan kabar baik kepada mereka yang biasa melakukan kesalahan dan dosa untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan meyakini bahwa sebesar apapun dosa, setinggi apapun dosa, pasti akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah SWT. Tidak peduli apakah dosa itu sebesar, seberat, dan setinggi apa, Allah pasti akan mengampuni. Ayat ini juga serasi dengan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang mengatakan, Qul ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma fika wala ubali. Ya bani Adam, law kanat dzunubuka anadas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani wala tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Hadis ini adalah hadis qudsi yang disahihkan oleh para ulama bahwa hadis ini memberikan kabar bahwa jika Ibnu Adam, manusia, datang kepada Allah dengan membawa begitu banyak dosa setinggi langit, seluas bumi, lalu kemudian datang kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, taubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan dan Allah tidak akan peduli dengan pengampunan itu. Ayat tadi, surat Az-Zumar ayat 43 memberikan kabar yang begitu baik bahwa katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang berlebihan dalam melakukan dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat dan maghfirah Allah. Dan Allah mengampuni segala dosa. Dan ini adalah berita gembira, bahkan mungkin kepada kita sekalian,
yang tidak pernah dan tidak akan pernah bisa luput dari dosa dan kesalahan. Tidak seorang pun manusia yang bisa luput dari kesalahan. Bahkan untuk kesalahan dengan proporsi yang begitu besar sekalipun. Innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa Allah itu maha ghafur. Ghafur itu merupakan satu di antara 4 sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran, yang memberikan pesan bahwa Allah maha mengampuni dosa walau seluas dan sebesar apapun. Ada 4 sifat dalam Asmaul Husna, dan itu tertera juga dalam Al-Quran, yang memberikan kabar bahwa Allah maha menerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha luas ampunannya. Yang pertama ada Al-Ghafur, yang kedua ada Al-Ghaffar, yang ketiga ada Al-Afu, yang keempat ada At-Tawwab. Dan semuanya memberi pesan tentang kemaha pengampunan Allah. Al-Ghafur adalah Allah yang maha pengampun, dan Allah mengampuni dosa-dosa manusia seluas apapun, sebesar apapun. Kalau Al-Ghaffar adalah Allah maha pengampun, dan Allah maha menutupi dosa-dosa manusia. Al-Afu artinya Allah yang maha pengampun, dan Allah maha menghapus dosa-dosa manusia. Dan Allah At-Tawwab, Allah yang maha pengampun, dan Allah pasti menerima taubat manusia. Ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 43 ini menggambarkan itu. Para ulama begitu takjub dengan redaksi ayat ini. Ayat ini berkhitob atau ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di satu sisi, ayat ini juga dikhususkan kepada orang-orang muslim, orang mukmin yang melakukan dosa besar di sisi yang lain. Dan Allah memanggil mereka itu dengan panggilan kesayangan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebihan menzalimi dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah maha mengampuni dosa manusia, dosa kita semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini bercerita tentang maha luasnya pengampunan Allah di satu sisi. Ayat ini juga bercerita tentang bagaimana manusia itu pada kenyataannya menjadi pendurhaka, pendosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia itu adalah pelaku dosa. Di antara mereka mungkin ada yang biasa melakukan dosa kecil, ada yang biasa melakukan dosa besar, bahkan ada yang melakukan jarimah, maksiyah, kabirah, dan lain-lain. Maka di sisi yang ini Allah mengampuni dosa-dosa. Bahkan jika seorang pendosa itu bertaubat kepada Allah, maka bukan sekedar dosa-dosanya diampuni, tetapi Allah ganti dosa-dosa itu dengan kebaikan, dengan pahala. Dalam surat Al-Furqan disebutkan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang taubat, memperbarui keimanan, lalu kemudian mengganti perbuatan-perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh, maka faulaika, mereka itu adalah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Maka ayat ini dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi merasa cukup memahami ayat ini dan merasa memiliki seluruh isi langit dan bumi karena harapan yang dijanjikan oleh ayat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.